Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita kali ini dipersembahkan oleh Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafidhat JMKH Kabupaten Lumajang. Bersama saya Indatul Laili. Di bulan yang penuh istimewa ini, alhamdulillah kita ambil satu tema tentang ibadah yang saat ini dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia, yakni ibadah puasa. Telah hadir bersama kita pembina JMKH Kabupaten Lumajang, Ning Mutimul Faidah. Assalamualaikum Ning. Bagaimana kabarnya Ning? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana Ning? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ini berbicara tentang puasa nih dan Ramadan. Bagaimana sebenarnya Al-Quran membicarakan tentang Ramadan dan puasa? Bulan puasa Ramadan sendiri ini disyariatkan di bulan Sya'ban, tepatnya tahun 2 Hijriah. Dan pada tahun itu pula Allah menurunkan ayat tentang wajibnya puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Sedangkan puasa sendiri adalah menahan hawa nafsu kita dari segala sesuatu yang membatalkan pada puasa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kita sekarang ini puasa, kita tidak minum, tidak makan sepanjang hari. Tentunya dengan syarat-syarat itu ya Ning ya. Dari mulai kita sahur sampai fajar sampai terbenamnya matahari. Tentunya puasa itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Orang Islam itu orang puasa niku harus syaratnya Islam. Pertama Islam. Sudah balik, punya akal, dan yang terakhir adalah kudroh. Kudroh atau mampu melaksanakan puasa. Dalam artian kudroh itu la sobia wala majnuna, bukan anak kecil ataupun orang gila. Ya, kenapa Mbak Indah kok begitu? Karena anak kecil ataupun orang gila itu termasuk rufi al-qalam, yang mana Allah sendiri tidak akan memberi siksaan atas kesalahan-kesalahan yang mereka berbuat. Jadi bebas untuk anak kecil. Jadi untuk anak kecil dan orang yang tidak berakal tidak dibebani hukum syariat. Termasuk salah satunya ini ibadah puasa. Karena anak kecil fisiknya masih belum terlalu kuat ya Ning ya untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau kita biasanya anak kecil dilatih ya Ning sudah dilatih untuk ikut-ikutan puasa. Kadang ada yang sampai duhur saja sudah buka ya. Ada yang nggak kuat jam 10 ya. Ini hanya untuk memperkenalkan ya Ning ya. Memperkenalkan yang diwajibkan saja. Supaya saat tiba waktunya dia sudah balik tadi ya, syaratnya dia sudah biasa dan mampu untuk berpuasa. Sekarang itu salah satu syaratnya adalah kudroh ini, kuat puasa. Nah, kalau misalnya ada orang yang sakit keras dan tidak mampu untuk berpuasa, atau orang yang sudah sangat tua sekali, itu bagaimana nih hukum puasanya? Hukum puasa orang yang sakit sangat, ataupun orang sepuh yang sudah tidak bisa dan tidak mampu melaksanakan puasa. Dalam Al-Quran sudah jelas sekali, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka boleh dengan mengganti membayar fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin. Jadi sebagai ganti karena dia meninggalkan puasa, dia harus membayar fidyah. Fidyah. Ukuran fidyah itu seberapa nih? Fidyah itu 1 mud sama dengan 1 mud. 1 mud, makanan pokok negara. Kalau di Indonesia itu makanan pokok kita adalah beras. Perkiraan antara 6 sampai 7 on.
Oh, antara 6 sampai 7 on. Jadi untuk fidyah ini berupa makanan pokok disesuaikan dengan negara masing-masing ya Ning ya. Kalau misalnya di negara yang bukan konsumsi beras ya disesuaikan gitu. Nggih. Kemudian kapan Ning kita harus mengeluarkan fidyah itu? Fidyah itu dikeluarkan, ini ada beberapa pendapat, diantaranya yaitu fidyah itu harus dikeluarkan ketika kita meninggalkan puasa Ramadan itu. Jadi langsung. Oh, pada hari itu. Pada hari langsung itu ya, Ning, diberikan ketika malamnya setelah kita berbuka, karena sudah ada orang tidak mampu melaksanakan puasa. Atau keesokan harinya ketika saat sahur. Oh, jadi misalnya hari ini saya nggak puasa. Nanti langsung saya berikan fidyahnya saat buka pada hari atau itu. esok hari saat sahur gitu. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada pula yang mengatakan fidyah itu boleh dibayar, diberi jangka waktu sampai akhir bulan Ramadan. Jadi langsung misalnya hutang berapa langsung dibayar akhir Ramadan itu. Gitu. Jadi diakumulasi ya Ning ya. Jadi total berapa selama bulan Ramadan ini saya ndak puasanya berapa, itu langsung dibayarkan dibayar akhir Ramadan. Batasannya Ning? Batasannya sampai itu malam Idul Fitri itu. Oh, malam Idul Fitri sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Dan ada pendapat yang terakhir ini fidyah itu boleh diberi jangka 1 tahun sebelum datang Ramadan berikutnya. Oh gitu, sebelum, jadi lebih panjang ini Neng ya waktunya. 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi selesai Ramadan ini tidak membayar fidyah dulu, tapi selama setahun itu boleh ya Neng ya. Boleh. Sampai sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Nah kalau misalnya lupa ini Neng, kadang kan saking asiknya dengan rutinitas itu sampai lupa punya hutang tidak membayar fidyah. Bagaimana? Sampai masuk bulan Ramadan tahun berikutnya. Itu gimana Neng? Ya itu bayar fidyah 2 kali lipat dapat. Oh, 2 kali lipat ya. Didobelkan. Didobel. Karena yang pertama kita bayar fidyah karena sudah meninggalkan puasa. Ya fidyah yang kedua itu karena kita telah lupa untuk nyaur utang itu tadi. Lalai tidak melaksanakan kewajiban membayar fidyah. Ukurannya bagaimana Ning? Sama ya? Ukurannya sama seperti fidyah yang tadi itu. Ini untuk memberikannya Ning, itu bisa kita langsung berikan ke tetangga yang miskin atau misalnya boleh diwakilkan pada lembaga-lembaga. Sekarang kan banyak ya Ning ya. Lembaga yang mengelola zakat, Basnas, misalnya contohnya itu boleh Ning. Ya boleh, tapi kalau misalnya kita menyerahkan pembayaran fidyah itu pada Basnas itu tadi, kemudian Basnas itu kok menentukan nominalnya, misalnya satu fidyah itu menjadi 50.000 atau 100.000, maka kita harus membayar sesuai yang ditentukan Basnas tersebut. Iya, karena kita percaya pada negara pengelola itu tadi ya Ning ya. Terserah. Jadi, berarti tidak harus berupa makanan pokok ya Ning ya, boleh diberupakan uang. Uang boleh. Oh gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita ya Ning ya. Mungkin kan bingung, kayaknya di tetanggaku ini nggak ada yang miskin, semuanya mampu semua. Mau tak kasihkan siapa ini fidyahnya. Jadi bisa kita wakilkan melalui Basnas atau lembaga amil zakat gini. Itu terkait puasa orang yang tidak mampu karena sakit atau usia yang sangat renta. Kalau misalnya nih Neng, kayak saya nih Neng, sekarang kan lagi alhamdulillah lagi hamil. Nanti juga insya Allah bakalan menyusui. Ini puasanya bagaimana Neng? Yang dimaksud di sini adalah wanita hamil yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan puasa. Misalnya. Adapun wanita hamil yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa atau di situ ada keterangan dari dokter mungkin. Kalau puasa bisa membahayakan ibu ataupun anaknya kan begitu. Maka hukumnya di situ disamakan dengan ibu yang menyusui. Disamakan. Itu ada beberapa perincian. Yang pertama bila mana yang dikhawatirkan itu ibunya. Tidak ada hubungan. Takut sakit, takut terjadi sesuatu sama ibunya. Tidak ada hubungan dengan janinnya atau bayinya itu, maka ibu cukup dengan
dengan mengkodok puasanya. Oh, jadi mengganti di lain hari. Saat sudah mampu puasa. Yang nomor 2, bila mana yang dikhawatirkan itu ibu dan juga bayinya juga dikhawatirkan. Sama-sama kata dokter, ibu sama bayinya kalau lanjut puasa khawatir terjadi sesuatu, itu wajib apa nih? Cukup mengkodok puasanya saja. Sama dengan yang pertama, sama dengan yang pertama. Jadi wajib mengganti puasa. Dan yang nomor 3, yang nomor terakhir ini, bila mana yang dikhawatirkan itu ibu dan juga bayinya takut sakit atau rewel. Seperti yang kedua tadi Ning ya. Yang kedua tadi kan? Oh, ibunya apa itu tadi? Yang kedua yang dikhawatirkan. Yang pertama ibu hamilnya, ibunya saja yang dikhawatirkan. Yang kedua ibu dan bayinya dan anaknya. Yang nomor 3, bila mana yang dikhawatirkan ini hanya bayinya saja. Oh, hanya bayinya saja. Kalau puasa sebenarnya ibunya enggak masalah ya Ning ya, tapi khawatir ke bayinya takutnya bayinya nggak bisa tumbuh sehat atau pas menyusui anaknya rewel, sakit gitu ya. Nah, kalau begitu kondisinya yang dikhawatirkan itu hanya anaknya saja, maka di situ ibu harus mengkodok dan juga membayar fidyah. Oh gitu, jadi wajib 2 ya Ning ya. Untuk kondisi yang ketiga, apabila yang dikhawatirkan hanya bayinya saja, maka ibu wajib mengganti dengan dan membayar mengkodok dan membayar pokoknya yang sebagaimana dalam Al-Quran itu kan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian itu tidak mampu puasa karena sakit ataupun bepergian, maka boleh mengkodok puasanya. Jadi kalau masalah ibu hamil, menyusui, selama tidak ada hubungan dengan ibunya, cuma bayinya saja, maka harus mengkodok dan juga membayar fidyah. Kalau masih ada hubungan dengan orang tuanya, cukup dengan mengkodok saja. Gitu, nggih. Alhamdulillah sangat jelas yang dijelaskan oleh Ning Mutim tentang ibadah puasa. Sebelum ditutup Ning, mungkin ada motivasi, semangat untuk teman-teman hafidhot dan kita semuanya supaya bisa menjalankan ibadah puasa dengan semangat dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Untuk para sahabat-sahabatku sekalian di mana saja berada, mumpung sekarang ini kita semuanya memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan Al-Quran, marilah kita tingkatkan murojaah kita. Jangan lupa kita mendres Al-Quran. Puasa jangan jadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Betul sekali, karena kalau puasa itu biasanya godaannya setelah sahur itu nih. Setelah sahur. Kalau puasa berbuka jangan lupa kita berbuka yang sehat-sehat yang sehat-sehat. Sahur juga jangan lupa karena dalam sahur itu banyak sekali mengandung barokah. Tarawihnya, ibadahnya semuanya kita tingkatkan. Kesempatan untuk kita semuanya. Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang terkenal dengan 1000 bulan. Jangan sampai kita melewatkan itu ya. Terutama bagi kita para hafidhot supaya itu tadi Ning tetap semangat deres, tetap semangat murojaah, jangan jadikan puasa alasan untuk bermalas-malasan. Alhamdulillah, terima kasih Ning untuk penjelasan dan motivasinya. Marilah kita tingkatkan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Tingkatkan murojaah, jaga puasa kita. Jangan jadikan puasa sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama JMKH pasti bisa. Semangat JMKH, hafidhah berkiprah, Indonesia barokah.